bersama saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allah Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang dalam diri sama dengan manusia. Dia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidup kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkah. Amin. Right. Buka kitab kita sama-sama. Hari ini kita masuk pada serial khotbah yang baru, 33 dasar sukacita orang benar. Sama-sama bilang sama saya, orang benar harus bersukacita. Dan dasar pertama dan dasar utamanya adalah dosa kita sudah diampuni. Sama-sama bilang sama saya, dosa sudah diampuni. Dosa saya sudah diampuni. Siapa yang setuju siapa yang setuju sama saya bahwa dalam hidup ini masalah terbesar yang tidak bisa diselesaikan oleh apapun dan siapapun adalah dosa? Betul? Uang tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Siapa yang percaya uang bisa menyelesaikan? Siapa yang sebetulnya ngantuk dan nggak tahu apa yang sedang terjadi? Ulang. Siapa yang setuju sama saya, uang tidak bisa menyelesaikan masalah dosa? Amin. Uang tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Agama tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Amin. Kristen tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Islam tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Hindu, Buddha, dan semua agama yang ada tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Apalagi ateis tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Sebagian berkata dosa ada, sebagian bilang dosa nggak ada. Tetapi mau ada mau nggak ada, dosa selalu ada. Amin. Iya ya. Nah, tetapi ini yang saya mau bilang, uang tidak bisa menyelesaikan masalah dosa, agama tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Sudah bilang sama saya, pendeta, kenapa agama tidak bisa menyelesaikan masalah dosa? Karena agama paling-paling cuma mengajar, cobalah berbuat baik, cobalah beramal, cobalah beribadah, mudah-mudahan insya Allah dosa kamu bisa diampuni. Karena nanti kalau kita sampai di akhirat ada timbangan untuk menimbang. Kalau berat sebelah kanan berarti berat perbuatan baik, kita masuk surga. Kalau berat sebelah kiri berat dosa, maka kita masuk neraka. Sekarang saya mau tanya sama saudara sebelum sampai di akhirat, kira-kira lo berat kanan atau berat kiri? Kirinya mau terbang, pendeta, kanannya hancur tenggelam. Ya. Tapi saya mau bilang, satu-satunya pribadi yang bisa menyelesaikan masalah dosa adalah Yesus Kristus, Tuhan yang curahkan darahnya diampuni dosa kita. Makanya selalu saya bilang, setiap kali kita berdoa, Tuhan, aku orang berdosa, engkau menghina darah Yesus. Kalau saya tanya sama saya, kenapa menghina darah Yesus? Karena untuk menebus engkau menjadi orang benar, dia curahkan darahnya buat kita. Amin. Setelah menatap saya dan berkata, tapi saya masih melakukan dosa. Hari ini saya mau bilang, kita tetap bisa bersyukur setiap pagi dan bilang, Tuhan terima kasih, saya sudah diangkat menjadi orang-orang yang ditebus dari segala dosa. Amin. Tapi bagaimana kalau saya masih melakukan dosa, pendeta? Dengar baik, ini the very basic of Christianity. Ini yang paling dasar dalam kekristenan. Mana yang betul? Karena engkau orang berdosa, engkau berbuat dosa, atau karena engkau berdosa, engkau menjadi orang berdosa? Halo? This is the very basic of Christianity. Ini salah satu yang sangat dasar dalam kekristenan. Mana yang betul? Karena engkau orang berdosa, makanya engkau berbuat dosa, atau karena engkau berbuat dosa, engkau menjadi orang berdosa? Oke, supaya gampang, mana yang betul? Karena kau makan nasi, kau menjadi orang Indonesia, atau karena kau orang Indonesia, kau makan nasi? Mana yang betul? Karena kau makan burger, kau jadi orang Amerika, atau karena kau orang Amerika, kau makan burger? Jadi kalau sudah makan burger, sudah jadi orang Amerika. Karena mereka orang Amerika, mereka makan burger. Oke? Jadi mana yang betul?
Karena orang Indonesia makan nasi atau karena nasi jadi orang Indonesia? Karena Indonesia makanya makan nasi. Orang boleh makan nasi tetap boleh. Ngerti maksud saya? Iya kan? Nah sekarang mana yang betul? Karena kita berbuat dosa kita menjadi orang berdosa, atau karena kita orang berdosa kita berbuat dosa? Dosa. Karena kita berbuat dosa kita menjadi orang berdosa. Berarti sama, karena kita makan nasi kita jadi orang Indo. Mana yang betul? Eksistensi, ini bahasa kerennya nih. Eksistensi mengakibatkan aksi atau aksi mengakibatkan eksistensi? Aksi mengakibatkan. Oke, jadi karena kita makan nasi, aksinya kan makan nasi, eksistensinya kita orang Indo. Salah. Eksistensi menyebabkan aksi. Keberadaan mengakibatkan tindakan. Betul? Karena kita orang Indonesia, itu keberadaannya, perbuatannya, tindakannya adalah makan nasi. Betul? Karena kita saya cuma pengen hitung IQ saudara aja. Saya pakai bahasa yang keren, eksistensi dan aksi, lo bingung. Saya pakai kata yang lebih rendahan dikit, keberadaan dan perbuatan, masih bingung juga. Saya kasih contoh, bingung juga. Lama-lama memang saya bingungan. Oke. Mana yang betul? Aksinya mana? Orang berdosa atau berbuat dosa? Perbuatannya berbuat dosa atau orang berdosa? Mana yang duluan? Eksistensi atau aksi? Keberadaan atau perbuatan? Jadi yang betul apa? Karena kita orang berdosa, kita berbuat dosa. Paulus bilang setiap kali aku ingin buat yang baik, jangan aku berbuat. Setiap kali aku ingin bertobat, aku buat kesalahan lagi. Betul? Iya kan? Nah, setelah kita dirubah oleh Tuhan, halo? Kalau kita masih pakai istilah orang Indonesia tadi, setelah saya pindah 5 tahun ke Amerika, lalu saya apply menjadi warga negara Amerika, keinginan makan nasi masih ada nggak? Halo, keinginan makan nasi masih ada nggak? Ada. Iya. Ada. Masih. Tetapi makin lama setelah saya makin bergaul, setelah makin lama saya makin tinggal di sana, makin susah cari nasi, lama-lama saya menjadi tidak tertarik lagi, betul? Ketika saya ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, keinginan untuk berbuat dosa masih ada nggak? Masih. Ini kerja ini. Keinginannya masih ada. Cuman bedanya adalah orang berdosa yang berbuat dosa menikmati dosanya. Orang benar yang jatuh dalam dosa akhirnya gak enak aja gitu. Betul nggak? Dulu sudah berzina, nikmat-nikmat saja. Dulu sudah bohong, nipu, korupsi, ya kan, nonton blue film, nikmat-nikmat saja. Ya saya juga setelah pulang gereja juga nggak apa-apa, mereka judi nikmat-nikmat saja. Saya tahu Tuhan melindungi, memberikan kemenangan. Saya selingkuh juga, saya bawa ke gereja, kok nikmat-nikmat saja. Lu namanya kerasukan setan, oh. Orang berdosa berbuat dosa menikmati. Orang benar berbuat dosa ada goncangan. Halo? Aha. Ngerti? Kalau ngerti mangut ke, amin ke, apa ke? Gini, di gereja kita buat sub noise nggak dosa. Di gereja kita bilang amin gitu nggak dosa. Ada orang sebelah saudara ketiduran bangun kan nggak apa-apa. Ya. Ada gereja yang takut sekali jemaatnya bilang amin. Karena takut dia ketiduran kebangun nanti tersinggung. Di gereja ini boleh saudara. Kalau sudah ngerti bilang amin. Ini makin gitu. Udah kan lumayan. Minimal some noise gitu, ada suara gitu. Saya takut kesepian kayak orang ngomong, saya seru-seru tiba-tiba.
Jadi bedanya adalah orang berdosa yang berbuat dosa apa? Halo, apa? Menikmati. Orang benar yang berbuat dosa apa? Bergejolak. Gak bisa tetap, dan karena itu dia membereskan dosanya. Amin. Sama-sama bilang, saya mau bereskan dosa saya. Saya mau bereskan dosa. Amin. Jadi kita bukan lagi orang berdosa. Amin. Jadi kita dalam doa nggak perlu lagi bilang, Tuhan aku orang berdosa, hina-hina, celaka, cacing-cacing tanah yang hanya pantas masuk neraka. Sampai saya bilang amin. No. Tapi kita berdoa setiap pagi dan doa kita berbunyi, Tuhan terima kasih. Saya tadinya orang berdosa, sekarang sudah diangkat menjadi orang benar. Dosa saya sudah diampuni. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit, sudah katakan amin. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. By the way, gereja kita di sini selesai Juni. Jadi Juni selesai, kita selesai. Pindah di mana pendeta? Kita lagi bangun satu tempat di daerah nggak jauh dari sini. Kalau saudara di pinggir tol ada gedung Great Western. Di belakangnya kita sedang bangun gereja di situ. 2.500 meter, saudara. Kayaknya lebih gede dari ini. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Tapi ada tapinya. Karena ini bukan Roro Jonggrang. Jadi kita tidak bisa membangun selesai bulan Juni, saudara. Jadi kita baru selesai 3 tahun ke depan. 2 tahun ke depan baru selesai. Terus kita kemana? Ya udah beribadahnya di rumah masing-masing. Jangan buat saya habis ini, ya kan? Gedung Bidana Plus ini yang tadinya setengah lantai kita jebol jadi 1 lantai. Jadi sebagian besar saudara yang tinggal di daerah apa itu namanya? Tinggal di daerah Timur Karawaci, saudara tetap bisa beribadah di sini, cuma bedanya nyebrang dikit, ya kan? Tempatnya agak kecilan dikit, it's okay, karena kita sedang menantikan sesuatu yang bagus. Anggap saja kita keluar dari Mesir, jalan-jalan sedikit di padang belantara untuk masuk ke tanah perjanjian. Amin. Ya. Kalau kita mau masuk tanah perjanjian, kita harus keluar diri dulu dari Mesir. Jangan mau dari Mesir lalu, saya nggak mau di padang belantara. Di padang belantara itu saya bisa lihat kesetiaan saudara. Amin. Saya bisa lihat kesubuhan iman saudara. Saya bisa lihat nilai-nilai perjuangan kepahlawanan saudara. Kita akan pindah buat saudara yang khusus di daerah sini, ibadah tetap di apa itu namanya, di seberang, saudara, di Dina Plus, lantai 2, nggak tinggi-tinggi, ya kan? Dan buat saudara yang agak di luar, bukan di daerah ini, kita sudah sewa satu tempat di dekat tempat kita yang baru. Jadi sebelum dibangun kita udah bisa lihat dia dari jauh, ya kan? Kompleksnya sama, kompleks Great Western itu. Jadi pokoknya kalau saudara jalan di jalan tol, ada satu gedung yang warnanya nggak jelas, aneh-aneh itu, ya kan? Seperti hidup segan mati tak mau, ya kan? Nah di belakangnya itu ya kita ambil, dan di belakangnya itu kita sedang mau bangun gedung gereja kita, saudara. Bisa nampung 2.500 orang. Di sini bisa nampung 2.050, tapi gereja kita nanti bisa nampung 2.500 orang. Kasih tepuk tangan yang meriah. Itu kalau kita tidak pakai balkon. Kalau kita pakai balkon, dia akan lebih besar lagi. Jadi bantu doa, hal-hal yang baik boleh terjadi. Jadi mantap kan? Satu gereja berubah jadi 2 gereja. Tuhan itu baik. Saya sedang lihat masalah. Karena masalah pasti menciptakan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Hari Senin, apa itu namanya, ketua dan panitia akan teken-tekenan untuk penyelesaian urusan tersebut, dan setelah itu kita mulai beres-beresin. Tapi yang pasti akhir Juni masuk minggu pertama bulan Juli kita langsung sudah tahu, ya betul, betul, iya betul, ada ya, ada apa, ada gambar bagus, senang. Om Gilbert juga senang nyanyi sih. Ya kan? Nah, setelah gue kasih dalam Tuhan, jadi minggu pertama bulan Juli sudah tinggal beribadah baku seberang. Orang Manado bilang tinggal baku manjol, ya kan? Cuma tinggal sebelah seberang, ya kan? Tapi buat saudara yang tidak tinggal di wilayah sini, karena itu hanya bisa nampung 800, kalau saya nggak salah, ya kan? Di seberang hanya bisa nampung 800.
Yang sisanya kita tampung saudara di Great Western itu, di belakangnya yang dulu ada Electronic Solution. Jadi Electronic Solutionnya kita tolak, kita pindahkan, kita bikin Christus Solution. Ya. Elektronik kadang-kadang tidak menjadi solusi, tapi Yesus selalu jadi solusi buat kita, ya kan? Dan tinggal nanti kalau pindah ke gedung baru, dia tinggal nyebrang lagi, saudara. Tinggal di belakangnya, karena gedungnya namanya Bravery, brave, keberanian. Wah, ya kan? Jadi karena itu bantu doa. Saya seperti selalu saya bilang, masalah tidak pernah bisa menguburkan mimpi saya. Setiap kali ada masalah, kita akan lakukan perkara-perkara lebih besar lagi. Amin. Ya. Jadi kalau bilang, ya tapi ini tempat yang lebih kecil, nggak apa-apa. Bangsa Israel daripada punya rumah sendiri di Mesir, tiba-tiba jalan di padang belantara. Tapi percaya saya tidak sebodoh Musa. Saya nggak akan sampai 40 tahun. Karena kalau saya 40 tahun lagi, betul? Pas peresmian gereja ini yang dulu saya umumkan, pindah hal itu jangan ketawa-ketawa, lu masih ada nggak? Gue boleh ketawain, tapi gue udah tua, kalau lu udah lewat. Berkumpul sama Taufik Imas. Bukan kita sama-sama. Mazmur 32. Dari siapa? Halo? Daud. Dari siapa? Daud. Dari Daud. Siapa Daud? Daud seorang yang pernah jadi raja, dia juga imam, dia juga nabi, dia juga apa? Pimpinan. Tapi pada saat yang bersamaan, dia juga pernah hidup susah sebagai pengembala kambing domba kawanan ayahnya. Bahkan bukan hanya itu, dia juga pernah disakiti oleh orang tuanya, tinggalkan oleh orang tuanya.